Assalamualaikum, hai semua, selamat datang di channel Momika Kitchen. Kali ini Momika mau buat lapis kanji pelangi atau biasa disebut juga dengan lapis rainbow. Ini kuenya enak banget, manisnya pas, rasanya kenyal-kenyal. Kue lapis merupakan kue tradisional atau jajanan pasar favorit ya, karena kalau di tempat jajanan pasar kue tradisional seperti itu, biasanya kue lapis ini selalu ada. Daripada penasaran gimana cara Momika bikinnya, yuk kita buat kuenya sama-sama. Pertama, kita masukkan 1400 ml santan dengan kekentalan sedang. Lalu tambahkan dengan 450 gram gula pasir atau manisnya boleh disesuaikan dengan selera masing-masing. Lanjut kita tambahkan setengah sendok teh garam. Dan 2 lembar daun pandan disimpulkan. Sekarang kita nyalakan api kompornya dan ini dimasak sampai mendidih sambil diaduk. Santan ini aku dapatkan dari 300 gram kelapa parut. Jadi ini kelapanya aku beli di warung yang udah dibungkusin, per bungkusnya itu 100 gram, aku beli 3 bungkus. Kalau untuk ukuran per butir mungkin ini sekitar 1 butir kelapa ukuran besar ya. Dan ini udah mendidih santannya. Kalau sudah mendidih kita matikan aja api kompornya dan biarkan santannya ini dingin. Lanjut kita masukkan 450 gram tepung tapioka ke dalam chopper. Di sini aku akan pakai chopper untuk mengaduknya. Kalau teman-teman gak ada chopper boleh diaduk manual. Kemudian tambahkan 200 gram tepung beras. Untuk tepung tapioka dan tepung beras aku pakai merek Rose Brand. Teman-teman bisa pakai merek apapun sesuai selera. Lalu tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk. Sekarang kita tuang secukupnya larutan santan yang udah dingin. Kemudian ini akan aku chopper sampai tercampur rata. Kalau pakai chopper ini kerjanya lebih cepat ya, jadi nggak ada 1 menit juga adonannya itu udah benar-benar tercampur rata dan nggak perlu disaring lagi karena teksturnya itu udah benar-benar halus banget. Ini adonannya udah benar-benar tercampur rata dan gak ada yang bergerindil, jadi gak perlu disaring lagi. Lalu kita tambahkan sisa santan dan aduk rata. Ini hasil adonannya 2000 ml atau 2 liter. Jadi akan aku bagi untuk adonan putihnya kurang lebih 1000 ml. Dan untuk adonan warnanya masing-masing 200 ml. Untuk adonan warna aku akan bagi menjadi 5. Sekarang kita tambahkan pewarna di masing-masing adonan. Untuk pewarnanya bebas, kalian boleh pakai sesuai selera. Ini diaduk hingga tercampur rata dan lakukan hingga selesai ya. Supaya warna putihnya terlihat tegas, di sini aku akan menggunakan pewarna makanan putih dari brand kupu-kupu seperti ini. Tambahkan 1 sendok teh pewarna makanan putih ke dalam adonan putih. Lalu ini diaduk hingga tercampur rata. Kalau teman-teman gak ada pewarna makanan putih ini bisa di skip, tapi kalau teman-teman mau hasil kue lapisnya itu cantik ini wajib pakai ya. Dan ini udah aku siapkan loyang ukuran 18 x 18 x 7 cm. Loyangnya kita tambahkan sedikit minyak goreng dan olesi seluruh permukaannya dengan minyak goreng. Ini air kukusannya udah mendidih, kukusannya udah panas. Kita masukkan loyangnya ke dalam kukusan.
Adonan pertama yang aku tuang adalah warna ungu, kita ratakan adonannya. Lalu ini kita kukus selama 5 menit, setelah 5 menit kita tuang adonan putih. Dan ini dikukus lagi selama 5 menit, jadi per layernya kita kukus selama 5 menit ya. Dan adonan warna kita selang-seling dengan adonan putih. Begitu seterusnya ya. Untuk takaran adonan warna aku tuang 100 ml. Dan untuk adonan putih pun sama, aku tuang 100 ml per layernya. Untuk urutan warnanya teman-teman bisa sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Jadi cara mengukusnya, begitu warna ungu habis, kita ganti dengan warna biru. Warna biru habis, kita kukus warna hijau, selang-seling dengan warna putih, seperti itu sampai selesai. Jangan lupa lapisi tutup panci dengan kain atau serbet bersih supaya tidak ada uap air yang jatuh ke adonan. Dan untuk adonan terakhir kita kukus selama 25 menit atau hingga tanak. Setelah 25 menit dikukus, ini kue lapisnya udah benar-benar matang dan tanak. Kita keluarkan dari kukusan dan biarkan kue lapisnya ini dingin ya. Ini tanganku udah bersih, aku udah cuci tangan. Dan ini kue lapisnya udah benar-benar dingin, akan aku keluarkan dari loyang. Jadi harus ditunggu sampai kue lapisnya ini benar-benar dingin dulu ya. Nggak boleh panas maupun hangat. Karena kalau masih panas atau hangat teksturnya itu masih lembek. Ini akan aku alasi dengan plastik supaya nggak lengket. Kita keluarkan dari loyang, ini loyangnya kita balik. Kalau kue lapisnya masih belum mau keluar, kita bantu aja keluarkan dengan tangan. Jadi bagian pinggirnya itu kita tekan-tekan. Seperti ini. Sekarang aku akan bagi menjadi 3 bagian. Ini lebarnya kurang lebih 6 cm. Kalau mau hasilnya sama rata, bisa kalian ukur dengan penggaris ya. Pisaunya dilapisi dengan plastik supaya nggak lengket. Bisa teman-teman lihat, ini hasilnya cantik banget. Karena ini untuk dimakan sendiri, jadi kue lapisnya akan aku potong agak tebal seperti ini. Kalau untuk dijual biasanya potongannya itu tipis seperti ini ya. Ini untuk kisaran harga 1000 hingga 1500. Bisa juga sih kalian potong tebal gitu, tapi harganya mungkin jauh lebih mahal. Jadi untuk ukuran potongan kue lapis bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Kalau kalian mau jual, kalian bisa pakai plastik OPP seperti ini. Ukuran yang aku pakai ini 6 x 12 cm. Kita letakkan kue lapisnya di plastik seperti ini lalu dilipat. Lalu kita rekatkan seperti ini. Lakukan hingga selesai. Kue yang aku bungkus dengan plastik nggak banyak ya, karena emang ini bukan untuk dijual, tapi untuk dikonsumsi sendiri. Ini hanya contoh aja, dan hasilnya itu seperti ini teman-teman. Hasilnya cantik kan, dan menurut aku ini recommended banget untuk dijual. Untuk rasanya kue lapis ini enak banget, rasanya kenyal, manisnya pas. Teman-teman bisa cobain di rumah masing-masing ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan videonya, dan jangan lupa subscribe buat kamu yang belum subscribe. Bunyikan juga lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari Momika. Selamat mencoba dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.